Saya juga setuju dengan Pak Melki kalau seandainya dia mengatakan bahwa 4 orang ini memiliki pengaruh besar terhadap arah politik di NTT. Seorang kepala daerah, Hmm. kalau dia tidak memiliki koneksi yang bagus ke pusat, Ya, ya. ya daerahnya perkembangannya ya sudah berharap pada APBD. Kembali lagi di podcast Reaction. Wah, udah lama nih ya. Kalau saya terus ada, Oh, terus ada. bro yang sudah lama. Oh, saya yang sudah lama menghilang. Ya, Oke, iya sajalah. kelihatan bro baru pulang bersemedi. Bersemedi. Iya. Kita meditasi lama, Pak. Kumis jenggot mulai panjang. Kayaknya dapat ilham banyak. Bro, Yep. bro baru-baru ini Pak Melki Lakalena mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Wow. Dalam statementnya beliau bilang begini, Hmm. ada 4 tokoh Oke. asal NTT yang sangat berpengaruh pada arah politik di NTT. Sangat berpengaruh pada arah politik di NTT. Iya. Wow. Jadi mau dibilang 4 orang ini sangat menentukan arah politik. 4 tokoh ini siapa-siapa saja. Nah, ini memang nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Oke. Penasaran? Penasaran. Yang pertama, Siapa-siapa saja? Benny Kaharman. Oh, salah seorang jenderal politik asal NTT dari Partai Demokrat. Ya, bro tau lah Benny Kaharman ini kan udah lama. Ya, dia selalu menjadi wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur, terutama dari Flores. Dan setahu saya beliau tak pernah absen itu. Oh iya, selalu muncul. Yang kedua, Wow, siapa lagi nih? ya ini dari partai yang berbeda. Partai yang berbeda. Bro, dari biru ke kuning. Ke kuning. Kuning. Golkar dong. Ya, partai beringin. Wah. Nah, Ada Pak Melki Mekeng. wah. Itu juga salah satu jenderal. Hmm. Dan kita tahu beliau itu salah satu orang yang juga tidak absen. Selalu duduk di Senayan. Selalu dapat kursi, bro. Selalu dapat kursi duduk di Senayan dan salah satu orang dengan suara terbesar dari Dapil 1. Dan merupakan salah satu orang juga pengambil keputusan di Golkar NTT. Iya. Memang artinya memang nama-nama ini punya pengaruh besar bukan hanya dari segi kursi tapi juga di dalam partai sendiri. Di dalam partai sendiri. Iya. Mengingat beliau sudah berperiode-periode, artinya beliau juga pasti di kancah nasional memiliki power yang luar biasa. Jangan-jangan beliau-beliau ini punya usaha furniture sendiri. Jadi pasti dapat kursi, bro. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini juga bukan nama yang baru. Pasti kalau sebut nama ini, bro pasti juga setuju. Dari biru ke kuning sekarang Merah. merah. Berarti dari Banteng ini ya. Ya merah ada banyak, bro. Ya kita tahu Banteng lah, ya. Oke. Kalau merah di NTT berarti Banteng yang paling kuat lah ya. Siapa itu? Pak Herman Heri. Pak Herman Heri. Ya. Beliau salah satu kader partai PDIP. Salah satu jenderal PDIP asal NTT. Ya. Yang mana sudah melalang buana juga di kancah politik nasional. Dan kita juga tahu beliau seorang pengusaha. Ya. Dan tergolong kaya raya sekali. Ya lumayan lah. Ya. Lumayan lah. Dan beliau yang baru-baru ini rumahnya diperiksa KPK. Nah, baru-baru ada sedikit insiden. Ada
ada pemeriksaan dari KPK katanya mengenai dana COVID ya. Ya, terkait bantuan COVID. Terkait Tapi kita belum mau bahas ke situ. Kita tidak akan bahas ke situ. Nah, nama yang keempat ini, Bro. Yang keempat ini siapa ya? Ini memang orangnya sedikit cara berpikirnya sedikit aneh. Aneh, out of the box. Ya. Nah, ini kembali ke biru lagi. Kembali ke biru. Tapi bukan Demokrat. Namanya hampir sama. Oh. Dari Nasdem. Oh, Nasional Demokrat. Ya. Tahu kan? Ya, kalau dari Demokrat NTT ya pastilah ya. Iya, mantan gubernur. Mantan gubernur kita ya. Victor Laiskodat. Victor Laiskodat. Ya, bisa dikatakan itu panglima. Ya, karena Victor ini adalah salah satu orang asal NTT yang memang memiliki power yang luar biasa. Ya. Baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Iya. Ya, kita tahu dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Tapi kita bahas satu persatu dulu. Ya, bahas satu persatu. Memang harus dibahas satu persatu karena itu kan statement dari Pak Melki Lakalena. Tapi ya kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa orang-orang ini berpengaruh dalam arah politik NTT hanya berdasarkan track record mereka sebagai DPR RI. Ada tidak yang lain background? Saya rasa kita harus bahas pertama dari Pak Beni Kaharman. Pak Beni Kaharman. Pak Beni Kaharman, SH MH, Dr. Herman Benedictus Kabur Harman. Beliau lahir tanggal 19 September tahun 1962 dan beliau dari Partai Demokrat. Beliau tercatat pernah mengikuti pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2013 dan 2018. Oke. Nah, beliau ini juga selain seorang politikus, beliau juga seorang pengusaha dan aktif dalam berbagai organisasi. Ya, beliau juga tercatat pernah ada di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI. Iya, sebelum dibubarkan. Beliau pernah juga terpilih melalui partai itu. Setelah itu baru di tahun 2008 baru beliau loncat ke Partai Demokrat. Pindah. Karena PKPI sudah tidak ada lagi. Iya, karena PKPI sudah tidak ada lagi. Nah, beliau seorang putra daerah asal Pulau Flores. Jadi semasa lahirnya itu memang di Pulau Flores. Jadi beliau asli orang Flores. Nah, dalam catatan saya, Pak Beni tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI). Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Ya. Oke. Itu dimulai tahun 1995 hingga 1998. Pak Beni sendiri mendirikan Center for Information and Economic Law Studies (CINLES) dan juga berposisi sebagai Direktur Eksekutif. Oke. Ya. Pak Beni Kaharman pun ya kita tahu lah ya sebagai anggota DPR RI beberapa kali. Artinya beliau ini salah satu orang di Dapil 1 yang memiliki suara terbanyak. Dan karena beliau sudah melalang buana di Senayan, jelas beliau ini di Partai Demokrat sendiri memiliki posisi yang strategis dan menjadi salah satu pengambil kebijakan dalam partai. Nah, begitu. Dan yang terjadi baru-baru, beliau memiliki seorang anak perempuan, dokter gigi, dan anaknya itu kemarin terpilih sebagai anggota DPD NTT dengan perolehan suara terbesar. Nomor 1. Nomor 1. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa track record dari Pak Beni sendiri adalah seseorang yang sangat berpengalaman.
baik dalam hal legislatif, birokratif, dan hukum. Mengingat beliau seorang sarjana hukum dan master hukum. Jadi dari sisi basic ilmu dan pengalaman dalam organisasi juga terbilang sangat luar biasa. Jadi wajar menurut saya kalau Pak Melki kemarin mengungkapkan nama beliau. Ya, berarti secara tidak langsung Bro setuju juga dengan pernyataannya, statementnya Pak Melki. Iya, kalau kita melihat dari track recordnya Pak Beni, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Beni sendiri adalah salah satu orang berpengaruh. Apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana perolehan suara beliau dalam periode-periode pemilihan DPR RI, itu memang wajar untuk dikatakan bahwa beliau salah satu orang yang sangat berpengaruh di NTT yang ada di pusat. Ya. Berarti ya memang kalau dilihat dari perolehan suara memang berarti beliau cukup punya pengaruh besar di NTT. Betul. Tapi pastilah ada hal-hal lain yang harus dibahas. Tapi kita bahas dulu yang berikut. Melkias Markus Mekeng lahir tanggal 8 Desember tahun 1963. Jadi beliau ini lahirnya memang asli putra NTT. Oh gitu. Ya. Lahir di NTT. Lahir di NTT. Ya. Dan memang keturunan orang NTT juga. Oke, jadi menjabat sebagai anggota DPR RI semenjak tahun 2004. 2004 sebentar Bro. Berhitung dulu. 2004, 9, 14, 19, 20. 5 periode Bro. 2004, 2009, 2009, 2014, 2014, 2019, 2019, 2024, dan kemarin terpilih lagi. 2024, 2029. Ya, berarti periode kelima kan? Ya. Jadi memang kalau kita berbicara Pak Melki Mekeng ini 11-12 dengan Pak Beni Kaharman. Beliau ini selalu terpilih. Dan setahu saya kemarin merupakan calon DPR RI dengan suara terbanyak. Oh, begitu. Di Dapil 1. Beliau salah satu figur orang Flores, NTT, yang memang cukup memiliki nama besar. Dan beliau merupakan kader asli Partai Golkar. Jadi kalau berbicara tentang beliau yang selalu di Senayan, jelas beliau juga menjadi salah satu orang penting di Partai Golkar karena tidak pernah absen. Beliau ini selama 20 tahun lebih menjadi anggota DPR RI, itu sudah bisa dikatakan berdampingan dengan beberapa presiden, mulai dari Megawati, SBY sampai Pak Jokowi. Jadi beliau memang bisa dikatakan salah satu orang yang memiliki pengaruh besar di NTT sekaligus pengaruh di pusat. Jadi dalam hal ini saya juga setuju dengan statement Pak Melki Lakalena bahwa beliau adalah salah satu dari 4 orang di NTT yang memiliki pengaruh di daerah sampai pusat. Di saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu maestro. Okay. Kalau kita melihat track recordnya ini tidak pernah absen Bro. Jadi memang luar biasa karena beliau orang yang selalu terpilih dalam mewakili Dapil 1, artinya beliau selalu dipercaya oleh masyarakat setempat. Oke. Lanjut Bro. Lanjut. Partai Banteng. Lanjut. Kita ke Partai Merah. Oke, Pak Herman Heri. Beliau lahir tanggal 26 November tahun 1962. Jadi kalau kita melihat dari tadi itu tahunnya hampir-hampir sama 62, 63 seumuran ya. Beliau adalah seorang politikus juga seorang pengusaha.
beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode. Bisa saya katakan sama dengan Pak Melki Mekeng. 5 periode juga, ya, bro. Jadi dari 2004 sampai 2024 itu tidak pernah absen juga. Luar biasa. Jadi kalau melihat track record dalam bidang legislatif dan pemerintahan, jelas ini salah satu maestro juga, punya salah satu jenderal juga, salah satu jenderal dari NTT juga. Nah, berbedanya kalau Pak Melki dari Dapil 1, beliau dari Dapil 2. Oke, dapil kita. Ya, dapil kita di sini, ya. Dan beliau memang merupakan kader asli partai PDIP. Dan salah seorang pengusaha yang bisa dikatakan sukses, ya, memiliki hotel di beberapa tempat, termasuk di Kota Kupang, dan bisa dikatakan beliau juga salah satu putra NTT yang merantau ke Jakarta dan memulainya dari nol. Jadi memang dari sini kita bisa lihat bahwa perjuangan orang-orang ini memang ya untuk sampai ke tempat ke kursi mereka sekarang ya. Dan saya juga ingat beberapa waktu yang lalu Pak Ansy mengeluarkan statement bahwa memang terkait dengan dirinya maju sebagai calon gubernur itu kan salah satunya atas dorongan dari Pak Herman Heri. Betul. Ya, di situ kita bisa melihat pengaruh dari Pak Herman Heri itu seperti apa. Jadi memang harus diakui bahwa untuk kali ini apa yang dikatakan Pak Melki Lakalena juga benar. Berarti untuk kali ini bro setuju dengan Pak Melki. Ya, ini ketiga kalinya ya. Dalam video ini saya mengatakan saya harus setuju dengan Pak Melki, mengingat track record dan pengalaman birokrasi legislatif dan organisasi yang luar biasa ini, ya jelas orang-orang ini memang memiliki pengaruh yang luar biasa di Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, kita sampai kepada sosok yang terakhir, bro. Ini sosok yang paling unik dari yang 3 orang tadi. Karena dia punya cara berpikir yang aneh menurut saya. Ya, beliau memang sosok yang unik karena saya juga melihat cara berpikirnya tuh kebanyakan out of the box. Out of the box maksudnya. Nah, oke, yang keempat, Bapak Dr. Victor Bungtilu Leskodat SH.MSI. Beliau lahir 17 Februari 1965. Tapi bisa dikatakan dia dikatakan sebagai bungsu. Yang bungsu tapi yang panglima. Oke, lanjut. Jadi saya membaca sebuah buku yang menarik, menulis tentang kisah hidup beliau. Jadi beliau seorang anak kampung dari Pulau Semau, merantau ke Kota Kupang, bersekolah di Kota Kupang, setelah itu merantau ke Jakarta. Di Jakarta beliau sempat menjadi seorang pemulung. Setelah itu menjadi seorang preman. Beliau sempat masuk penjara. Keluar penjara, beliau bersekolah dengan lebih tekun, mendirikan firma hukum sendiri, mendirikan perusahaan sendiri, lalu menjadi seorang politikus. Itu menurut saya kisah hidup yang cukup luar biasa dari seorang anak kampung dari Pulau Semau yang bisa menjadi bisa menjadi sebuah spirit bagi kebanyakan kita orang NTT yang memang pada dasarnya suka merantau. Ya. Jadi beliau dulu di tahun 2004 itu bergabung dalam Partai Golkar. Ya, beliau dulu di Partai Golkar, lalu setelah keluar dari Golkar bersama-sama dengan Pak Surya Paloh menjadi salah satu orang pendiri Partai Nasdem. Nah, itu menarik, bro. Itu berarti memang betul-betul dia punya pengaruh besar dalam partai. Iya.
beliau memang memiliki cukup besar pengaruh dalam Partai Nasdem. Ya namanya juga salah satu pendiri bro ya. Iyalah. Tentu pasti memiliki pengaruh. Dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, dari Partai Nasdem di tahun 2014 sampai 2018. Terus ya setelah itu kita tahu lah ya, beliau menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur 1 periode. Nah yang menarik ini setelah beliau menjabat 1 periode beliau tidak mau main lagi. Nah ya itulah makanya disitulah saya lihat keunikan dari seorang Victor Leskodat. Dia kan masih punya 1 periode lagi untuk mencalonkan diri. Ya harusnya secara kalau saya ya lebih baik saya jadi gubernur. Ya masih ada peluang untuk jadi gubernur. Iya kan saya masih punya peluang 1 periode. Itu memang tradisi kan? Iya dan kan kalau kita bicara dari segi kekuasaan seorang gubernur itu kan lebih tinggi, lebih luas daripada seorang DPR RI. Iya. Iya kan? Betul. Apalagi mereka seorang gubernur, wali kota maupun bupati adalah pemimpin yang mengelola anggaran. Iya, selain mengelola anggaran, tapi mereka kan penentu kebijakan. Benar. Kalau DPR RI, seorang DPR RI tidak menentukan kebijakan, bro. Iya, karena mereka sistemnya kolektif. Iya, kan harus kolektif. Sementara gubernur dia betul-betul memegang kekuasaan. Nah, anehnya dari seorang Victor Bung Tilu Leskodat, dia tidak mau melanjutkan ini. Malah ke pusat. Malah dia lebih memilih ke pusat. Ada apa? Ada apa? Out of the box. Dan kita masih ingat lah beberapa waktu lalu ketika dia masih menjabat sebagai seorang gubernur, ada banyak hal yang memang membuat NTT terguncang. Iya. Bro masih ingat Makanya jam 5 pagi. Dari awal saya katakan bahwa beliau salah satu orang yang memiliki pola pikir out of the box. Iya. Karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang terkenal kontroversial. Itulah. Apalagi kebanyakan beliau itu sering melemparkan sebuah statement lalu menyuruh masyarakat yang berpikir sendiri tanpa melakukan klarifikasi. Kita ambil contoh misalnya, beliau pernah mengatakan bahwa saya Tuhannya NTT. Kalau orang awam menangkapnya, orang akan langsung berpikir bahwa beliau ini mengkultuskan diri. Tetapi kalau kita melihat kembali, merujuk kembali ke dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan itu kan tidak hanya berarti pencipta. Di dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah sebagai seorang pencipta. Tuhan, makna yang kedua adalah seorang penguasa. Tuhan, makna yang ketiga adalah seorang pemilik. Nah, ketika dia mengatakan dia seorang gubernur dan dia mengatakan Tuhan dalam artian penguasa, benar. Ya, itu. Artinya kita tidak boleh mengeneralisasi sebuah perkataan kan. Itu salah satu contoh. Tapi memang itu. Belum lagi kebijakan tentang sekolah jam 5 pagi. Ya. Jadi beliau tuh sebenarnya bisa kena kasus. Keluar di New York Times, bro. Beliau ini bisa kena kasus penistaan agama. Ya, tergantung konteks bagaimana kita melihatnya. Nah, itulah uniknya dari seorang Victor Leskodat. Nah, memang saya juga setuju dengan Pak Melki kalau seandainya dia mengatakan bahwa 4 orang ini memiliki pengaruh besar terhadap arah politik di NTT, memang benar. Betul. Karena kita bisa lihat dari track record, dan yang paling terpenting adalah bagaimana pengaruh ke-4 orang ini di dalam tubuh partai sendiri. Betul. Ya, dan itu sudah di kancah nasional. Ya, kancah nasional. Nah, ini partai di Indonesia yang menentukan segala sesuatu kan partai, bro. Benar. Meskipun ada presiden, meskipun ada gubernur, tetapi partai melekat erat, tak terlepas. Iya. Begitu. Jadi pasti ada pengaruh-pengaruh dari partai. Nah, kalau misalnya ada orang-orang asli NTT yang punya power besar di dalam tubuh partai, nah itu pasti akan sangat bagus. Iya. Sangat bagus, tapi juga akan menentukan arah politik dari Nusa Tenggara Timur. Benar. Iya kan? Benar sekali. Karena kita tahu seorang kepala daerah kalau dia tidak memiliki koneksi yang bagus ke pusat,
Ya. Ya daerahnya perkembangannya ya sudah berharap pada APBD. Dan kita harus mengakui bahwa APBD itu tidak akan pernah cukup. Oh iya, kita harus akui bahwa memang kalau suatu daerah hanya berharap pada APBD, ya susah bro. Benar. Contohnya pembangunan infrastruktur akan sangat sulit. Apalagi kita tahu bro, APBD NTT berapa? Betul. Nah, sangat-sangat kecil ya. Ya, Kalau kecil. kita melihat peta NTT yang bisa dikatakan sebagai provinsi kepulauan. Ya, Ini tentu saja kita berbicara transportasi saja itu ya. sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar kan? Nah, ini membuat pembangunan di NTT semakin sulit Betul. karena ada begitu banyak pulau dan untuk menghubungkan dari satu pulau ke satu pulau ini susah, bro. Benar. Kita tahu contoh Sabu Raijua. Ini kan baru jadi kabupaten. Sebelum jadi kabupaten sendiri, sulitnya minta ampun, bro. Oh, harga bensin di sana saja bisa tembus 50.000 satu liter. Ya. Karena apa? Karena kan berharap dari kabupaten, dari Iya, Kabupaten Kupang. benar. Nah, itulah salah satu kendala pembangunan di NTT. Benar. Dan oleh sebab itu memang seorang pemimpin daerah memang wajib memiliki koneksi ke pusat. Ya. Karena mengingat APBD yang terbatas, maka bantuan-bantuan pusat itu yang harus dimanfaatkan Ya. untuk didatangkan ke daerah. Ya. Nah, hal yang menarik bro, kita tahu ya, sejauh ini ada 3 orang calon gubernur yang kalau kita nilai ini punya peluang besar karena datang dari backup dukungan partai yang cukup kuat dan memiliki nama yang cukup populer. Jadi mereka adalah figur-figur yang cukup populer di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tadi sudah mendengar bahwa statement Pak Melki ya. Nah, Pak Melki sendiri saat ini kita tahu menjadi salah satu calon di calon gubernur di NTT ya dengan background Partai Golkar. Dan kita tahu di pusat kita punya orang-orang seperti Pak Melkias Mekeng dengan background yang luar biasa. Artinya Pak Melki sebagai seorang calon gubernur memiliki koneksi pusat yang cukup kuat. Yang kedua, kita juga tahu tadi sempat kita singgung Pak Ansi Lema. Pak Ansi Lema seorang politisi yang cukup populer dan setahu saya sudah beberapa kali terpilih. Beliau dari partai PDI Perjuangan dan kita tahu punya background partai yang kuat di pusat. Yang artinya support kalau misalnya beliau menjadi seorang gubernur tentu cukup kuat dari pusat. Nah, yang terakhir dari beberapa calon ini ada satu nama yang saat ini bahkan dalam survei elektabilitasnya sangat kuat, naik terus. Kalau tidak salah kemarin dalam survei SMRC ya, itu elektabilitasnya naik, yaitu Pak Simon Petrus Kamlasi yang didukung oleh Nasdem. Yang notabene kita tahu kalau kita berbicara Nasdem NTT maka kita berbicara Pak Victor Leskodat. Ya. Artinya Pak SPK ini juga memiliki background yang bagus. Kalau misalnya beliau terpilih sebagai salah seorang gubernur, beliau terpilih sebagai gubernur di NTT, maka bisa dipastikan support dari pusat juga akan kuat ke NTT karena ada Pak Victor di belakangnya. Dalam hal ini Partai Nasdem. Oleh sebab itu, menurut saya juga mau mengajak masyarakat NTT untuk lebih kritis dalam politik. Artinya begini, kita boleh memilih calon gubernur nanti di bulan November itu calon-calon yang memang memiliki track record yang bagus, pendidikan yang bagus, pengalaman yang bagus, jam terbang yang tinggi. Tetapi kita juga harus melihat apa background mereka. Orang-orang seperti apa yang bisa mensupport mereka ketika mereka nanti jadi gubernur.
Karena ya kita tahulah pengalaman periode-periode sebelumnya, sebelum zamannya Pak Jokowi, bagaimana seorang kepala daerah yang tidak dikenal di pusat itu proposalnya tidak sampai ke kementerian atau ke presiden, itu hanya sampai di pos satpam lalu dibuang begitu saja. Kenapa? Karena seorang kepala daerah kalau tidak memiliki koneksi pusat, susah untuk mendatangkan bantuan dari pusat. Ya, memang relasi ini menentukan, sangat menentukan dalam banyak hal. Betul. Banyak hal. Nah, kita tahulah istilah ordal sampai Ordal. saat ini kan tidak bisa dipungkiri. tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dikendalikan. It is Indonesia, bro. Iya, kita masih ada di Indonesia, perlu ingat. Jadi memang dalam menentukan pilihan gubernur misalnya, memang kita tidak cukup hanya melihat dari latar belakang orang calon tersebut, track recordnya dia, tapi kita harus lihat backingan di belakangnya. Nah, ini akan menentukan ini akan sangat menentukan bagaimana kuatnya hubungan antara daerah dengan pusat. Nah, ini sangat penting. Daerah harus punya hubungan yang kuat dengan pusat supaya pemerintah pusat terus memperhatikan. Betul. Kita tahu bahwa era Pak Jokowi sudah selesai. Benar. Iya kan? Hanya kalau mau dibilang, dan mungkin pasti masyarakat NTT setuju, sepakat dengan saya bahwa hanya satu-satunya presiden Indonesia yang betul-betul memperhatikan NTT cuma Pak Jokowi. Sangat memperhatikan Nah, NTT. ini era Jokowi sudah berakhir. Nah, kita berharap nanti di era Pak Prabowo juga seperti itu. Ya, nah ini bergantung siapa yang bisa Melobi ke pusat. Oke, jadi mau tidak mau saya harus bilang untuk nama yang keempat, saya lebih sangat setuju lagi dengan statement Pak Melki Lakalena kemarin. Jadi memang orang-orang keempat orang ini adalah orang-orang yang memiliki koneksi pusat yang sangat bagus, jam terbang dan pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi orang-orang yang menentukan bagaimana nasib NTT ke depannya. Tapi terlepas dari itu, kita berharap dalam pemilihan pilkada nanti, siapapun yang terpilih, kita berharap semoga NTT bisa lebih maju ke depannya, NTT bisa lebih baik dan berubah dari nanti Tuhan tolong menjadi nyata tangan Tuhan. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Ya. Dan buat Say Viewers semua, terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk support. Mohon bantuan like, komen, dan share video-video kami supaya channel kami bisa menjadi lebih berkembang. Oke, untuk itu saya Instant Manners undur diri dan teman saya Kotaro Minami. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Bye-bye.